Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita sudah masuk materi di bab 2 sub B, yaitu sistem demokrasi Pancasila. Sebelum kita lanjutkan ke materi ini, kita review sejenak materi yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita ketahui bahwa sebagaimana ditinjau dari ideologi yang dipakai, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang kemarin itu ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional itu demokrasi yang didasarkan pada konstitusi, pada undang-undang dasar. Pelaksanaan demokrasi itu mestinya ada landasan hukumnya, dibatasi aturan-aturan. Yang kedua, ada demokrasi rakyat, menitik beratkan pada kepentingan rakyat. Ini biasa diterapkan di negara sosialis. Rakyat, kepentingan rakyat itu yang diutamakan, mengabaikan mungkin hak-hak individu. Tidak demikian di Indonesia, demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Sistem demokrasi yang diterapkan di negara kita, negara kita karena dasarnya adalah Pancasila, ideologinya Pancasila, maka sistem demokrasinya adalah sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, terutama di sana adalah sila yang keempat. Kita bisa mendengarkan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada lagu Garuda Pancasila, mungkin nanti Anda bisa nyanyikan untuk refreshing pada kesempatan saat ini. Garuda Pancasila diciptakan oleh Soedarmoto. Hafal ya? Kalau nggak hafal bisa dilihat pada slide berikut ini. Lanjutkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Jadi saya katakan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, utamanya ada sila yang keempat, yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ciri prinsip yang pertama, prinsip yang asas pokoknya itu ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kecerdasan, yang ketiga berkedaulatan rakyat, yang keempat rule of law atau berdasarkan hukum, yang berikutnya kelima pemisahan kekuasaan, keenam hak asasi manusia, ketujuh pengadilan yang merdeka, 8 otonomi daerah, 9 kemakmuran, 10 berkeadilan sosial. Prinsip demokrasi Pancasila. Jadi salah satunya dalam demokrasi itu juga mengakui adanya hak asasi manusia. Maksudnya hak asasi manusia bisa berkembang dengan baik dalam negara demokrasi. Itu ada demokrasi dengan kecerdasan, artinya apa? Artinya bahwa demokrasi itu akan berkembang dengan sehat, tentunya dibutuhkan oleh kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan artinya bahwa pelaksanaan demokrasi itu akan berjalan dengan sehat, dengan baik, terarah, dibutuhkan oleh kecerdasan dari masyarakatnya.
Mungkin salah satu penghambat mengapa demokrasi di negara Indonesia itu tidak berkembang dengan baik. Ya, contohnya apa? Misalkan dalam memilih pemimpin. Untuk memilih pemimpin mestinya kalau dengan akal yang sehat, akal yang cerdas, mestinya milih pemimpin yang pintar, yang maju, ya visinya baik gitu. Karena mayoritas warga negaranya itu kecerdasannya menengah ke bawah, atau mungkin kebanyakan lulusan SD, SMP, mungkin SMA ke bawah, dan ya kecerdasannya jadi di nomor 2 kan. Kadang lebih mengutamakan sing penting bisa makan. Ya kalau dikasih uang udah semuanya beres, bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan oleh yang memberi uang itu. Akhirnya ya ini mengabaikan kecerdasan gitu. Lanjut, ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 3. Keselarasan antara hak dan kewajiban. 4. Penghargaan hak. 5. Tidak menganut sistem monopartai. Berikutnya yang ke-6, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. 7. Mendahulukan kepentingan rakyat. 8. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Selanjutnya, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Dari beberapa ciri, mungkin perlu saya jelaskan ciri yang kelima, tidak menganut sistem monopartai. Bahwa di negara kita tidak mengenal sistem satu partai berkuasa mutlak. Nah, ini mungkin beda dengan di negara komunis. Negara komunis biasanya partai pemerintah itu yang berkuasa mutlak, dominan. Tidak ada partai yang lain yang mampu menyaingi partainya pemerintah. Ya, ataupun toh ada, namun tidak sebanding dengan partai pemerintah. Berikutnya yang ke-6 ini, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara demokrasi salah satu titik lemahnya adalah yang banyak itu yang menang. Ya. Kalau bisa mungkin dengan musyawarah mufakat putusan itu diambil, itu yang diutamakan. Toh kalau tidak bisa baru dilaksanakan voting. Nah ini kelemahannya, biasanya kalau voting yang banyak itu yang menang. Ini yang titik lemahnya. Kalau yang banyak itu baik, ya kita memimpin yang alhamdulillah baik. Kebetulan kalau yang banyak itu kurang baik, ya berarti akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik. Ya. Berikutnya tirani minoritas. Ya. Yang sedikit itu berkuasa. Nah, ini seperti di negara dengan sistem pemerintahan kerajaan. Ya, ini satu orang berkuasa mutlak di negara itu. Ini juga tidak ke sana arahnya. Ya. Kan untuk tirani, sedikit namun berkuasa, seperti seorang raja gitu. Tidak mengarah ke sana. Itu saya kira yang lain bisa dipahami. Selanjutnya, asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila yang utama adalah asas kerakyatan. Artinya ini jelas kepentingan rakyat atau kepentingan bersama dengan umum itu yang menjadi orientasinya. Tujuannya adalah mengutamakan kepentingan rakyat.
Kalau segala sesuatunya itu bermuara pada kepentingan rakyat, nah itulah yang dikehendaki dalam demokrasi Pancasila. Itu kesejahteraan rakyat. Gitu. Intinya apa tuh sebenarnya? Demokrasi itu adalah cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu. Kalau kita yakini demokrasi Pancasila itu baik dan mampu mengelola negara ini, ya, bisa diikuti oleh rakyatnya, ya, untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, penting diikuti, dilaksanakan. Asas musyawarah itu yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. Permusyawaratan perwakilan. Musyawarah dilaksanakan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, ya, mestinya didasari oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengutamakan kerukunan, terakhir terciptalah satu keadilan. Kalau ada permasalahan, ya marilah dimusyawarahkan. Kalau permasalahan itu menyangkut kepentingan negara, ya mestinya lembaga-lembaga negara itu yang memusyawarahkan. Kepentingan di daerah, ya mestinya lembaga di daerah itu yang musyawarah. Kepentingan organisasi, ya berarti mereka yang terlibat dalam organisasi itu bermusyawarah. Nah, karena kita yakini ada masalah, ya. Jangan hanya diserahkan kepada satu orang pemimpin, ya, atau hanya tergantung pada seseorang saja yang mungkin mempunyai pengaruh yang kuat. Artinya nanti tidak menjadi demokrasi, jadi otoriter. Selanjutnya fungsi demokrasi Pancasila. Anda bisa melihat sendiri di tayangan slide itu, ya. Antara lain keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Indonesia, tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin hubungan yang sama, selaras, serasi, seimbang antar lembaga negara, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Karena itu menjadi tugas kita bersama untuk melaksanakan demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila.